Selamat siang, perkenalkan nama saya Tiana Sinambela SPD. Saya guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 1 Atap 6 Parmonangan. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan pertama. Pada kesempatan kali ini Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja saya secara luring di SMP Negeri 1 Atap 6 Parmonangan, Kecamatan Parmonangan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Video pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 9 dengan materi pokok memanfaatkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Semangat. Yes, yes, yes. Tepuk selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu tentang ekonomi kreatif. Kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, ya, silakan berdiri. Nah, di situ pimpin doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu masih memberikan kami kesehatan sampai pada hari ini. Kami memulai pelajaran kami Tuhan, dan yang Kau memberikan kesehatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menjadi syukur kami. Oke, amin. Oke, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan ya. Oke, siapa ketua kelas? Ketua kelas? Siapa? Oke, ada yang absen? Ada, Bu. Berapa orang? Oke. Ya, tulis ya. Persepsi. Materi kita tadi yaitu ekonomi kreatif. Ada yang masih ingat tentang materi kita sebelumnya? Ketika di aksi 2. Oke. Tentang perdagangan internasional. Ada yang tahu apa itu perdagangan internasional? Proses pertukaran barang dan jasa yang berupa ekspor dan impor. Proses pertukaran barang dan jasa yaitu ekspor dan impor dengan ekonomi kreatif. Peran di dalam perekonomian satu bangsa, terutama di dalam menghasilkan pendapatan. Dan cara pemasarannya, semakin besar pula kemungkinan ekspor hasil produksinya. Tentunya artinya apa? Semakin bagus atau semakin berkualitas barang yang akan kita jual, maka akan semakin laku. Nah, itu artinya ya. Pelajari materi ini, ekonomi kreatif antara lain apa? Menumbuhkan semangat kewirausahaan. Yang kedua apa? Membangun peserta didik. Ya, membangun kreativitas peserta didik yaitu kamu. Semakin kreatif nanti dalam menciptakan barang yang berkualitas. Oke, yang ketiga, membangun motivasi peserta didik. Membangun motivasi peserta didik. Yang keempat, mendorong rasa ingin tahu dan ingin bersaing dalam setiap peserta didik sehingga mereka terbiasa dengan persaingan. Kalau sudah terbiasa nanti bersaing, misalnya akan lihat kawannya juara 1, ingin dia jadi juara 1, bersaing. Tapi jangan dilihat kawannya juara 1, apa? Iri, tidak boleh ya. Nah, harus bersaing sehat. Inilah yang namanya ekonomi kreatif. Ini nanti kita bisa meningkatkan kehidupan perekonomian kita. Itu tujuannya. Kemudian yang pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Jadi nanti anak didik kami bisa menjelaskan apa itu ekonomi kreatif. Nanti sudah bisa ya. Oke, yang berikutnya menjelaskan upaya peningkatan ekonomi kreatif yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Apa yang harus dilakukan supaya meningkat kesejahteraan masyarakat yang berhubungan dengan ekonomi kreatif? Yang ketiga, mengidentifikasi
jenis produk ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah sekitar. Apa saja yang ada di lingkungan kita, di daerah kita, terutama Kabupaten Tapanuli Utara, yang bisa kita jadikan ekonomi kreatif menambah pendapatan masyarakat di Tapanuli Utara. Nah itu. Yang berikutnya adalah menampilkan produk ekonomi kreatif yang ada di daerah Tapanuli Utara dengan memanfaatkan potensi wilayah sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kita kebetulan tinggal di Tapanuli Utara yang dekat dengan Danau Toba, apa yang mau kita buat? Agar para wisatawan tertarik untuk membeli produk-produk ekonomi kreatif yang ada di Tapanuli Utara. Berikutnya adalah model pembelajaran. Sama seperti aksi 2. Model pembelajaran yang Ibu gunakan yaitu apa? PBL. Yang menampilkan masalah kepada setiap peserta didik melalui gambar tayangan yang Ibu buat nanti di depan kelas. Yang berikutnya adalah penilaian. Sebelum penilaian sumber belajar yaitu buku siswa yang ada samamu kan? Kemudian yang berikutnya bahan ajar nanti yang akan Ibu bagikan yaitu berupa hangout. Kemudian video pembelajaran nanti akan Ibu tampilkan. Yang berikutnya gambar-gambar yang Ibu ambil dari internet. Yang adalah penilaian. Penilaian sama sebelumnya ketika kita belajar setiap hari. Pertama prosesnya dan hasil akhir belajar antara lain. Sikap, bagaimana sikapmu ketika kita belajar begini? Ya kan? Dari cara duduknya, apakah ribut, ya kan? Oke, yang berikutnya adalah pengetahuan, nanti ada post test. Ya kan? Akan Ibu kirimkan melalui WA. Kemudian penilaian keterampilan yaitu apa? Ketika kamu presentasi nanti di depan untuk kelompok. Nah, ketika kawannya presentasi ada yang menanyakan. Nah, itu dia. Sudah? Tanya? Oke. Dilihat, ada masalah apa di dalam gambar tersebut? Coba siapa yang bisa? Nggak apa-apa, masalah apa yang ada? Oke. Ya, pencemaran sungai oleh limbah rumah tangga. Itu apa dampak daripada sampah tadi? Ada pencemaran sungainya. Nah, apa dampaknya bagi kita? Kalau sampah itu ditumpuk terus apa dampaknya? Menimbulkan penyakit. Apa lagi? Bencana alam. Ya, betul. Misalnya dibuang sampah ke sungai kan, datang banjir. Nah, apa lagi? Menimbulkan apa lagi? Pencemaran udara atau polusi udara. Iya. Apa lagi? Ya, pencemaran tanah. Apa lagi? Apa lagi? Ya, pencemaran air. Semua sektor kena dampak daripada limbah. Ya kan, industri limbah rumah tangga yang ada di sekitar kita juga akan menimbulkan dampak, ya kan? Nah, menimbulkan dampak yang sangat besar nantinya kepada kita. Untuk itu apa? Ada nanti solusi yang akan kita buat. Nah, itulah nanti tugasnya. Opung, Menenun Ulus, daerah Tapanuli Utara, ya kan? Nah, ini contoh ekonomi kreatifnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini tenun kain ikat Sumba Nusa Tenggara Timur. Nah, ini juga bagus ya kan, dan diminati para wisatawan. Ya kan? Yang berikutnya adalah ini kain batik. Ini terkenal ya, mendunia terkenal, ya itu. Oke. Yang berikutnya adalah ini yang Ibu ceritakan. Nah, udah lihat ya, dari tulang ayam. Ya, oke. Inilah cara salah satu solusi untuk mengatasi limbah rumah tangga. Nah, keren kan? Nah, nanti kamu harus bisa lebih keren lagi menciptakan produk, ya kan? Oke, yang berikutnya adalah ini. Coba lihat. Ini adalah limbah rumah tangga. Baik deterjen, baik apa lagi tuh? Plastik minuman dan makanan yang instan dijadikan jadi tas, jadi payung, jadi cenderamata, dan misalnya buku, keranjang belanjaan, nah banyak kan? Ya kan?
solusinya untuk ekonomi kreatif dan bisa dijual. Oke, berikutnya ini. Ya kan? Ya? Oke, berikutnya adalah ini. Di daerah kita banyak jagung kan? Inilah hasil karya atau ekonomi kreatif dari kulit jagung. Bagus ya? Keren kan? Kreatif. Ada bikin tas, ada bikin bunga. Misalnya untuk tempat di depan rumah kan, di pintu ya, pajangan. Boneka, itu bagus. Udah kan? Dengan utara yang pertama ulos ini yang di dunia ya. Jadi ulos itu bukan hanya kita pakai lagi di pesta. Udah bisa kita padu misalnya jadi gaun. Jadi gaun ulosnya. Jadi rok. Baju tempat tisu sudah bisa kan? Untuk jadi segala pernak-pernik cenderamata yang akan kita berikan untuk menciptakan ekonomi kreatif. Jadi ulos tadi sangat mendunia. Kemudian yang berikutnya kacang sihobu. Siapa yang tidak kenal kacang sihobu? Kalau ada keluarga di daerah selain Tapanuli Utara, apa oleh-oleh dari Tapanuli Utara apa? Kacang sihobu. Tolong ya, kirimkan gitu. Nah, ini merupakan ekonomi kreatif dari daerah kita. Yang berikutnya adalah keripik pisang dengan banyak varian. Kemudian keripik nasi pahutan. Bisa rupanya nasi pahutan itu jadi keripik. Ya, berikutnya adalah ubi kayu, dodol nenas, durian pahai, dodol durian pahai. Siapa yang pernah makan durian? Kalau pas musimnya kan banyak duriannya kan? Akhirnya mereka mengambil inisiatif bikin dodol durian. Itu dia. Di sini pun boleh di Parmonangan. Banyak di sini durian kan? Bisa. Kemudian yang berikutnya adalah olahan kopi. Kopi Partu Kuantarutu, Tarhilala kopi, Sibadak kopi. Kemudian jenis kerajinan yang lain, gondang dan juga miniatur. Limbah-limbah yang ada, masalah tadi sudah ada. Maka kita kaitkan dengan ekonomi kreatif. Adakah idemu untuk menciptakan suatu produk dari limbah tersebut? Atau adakah solusi yang akan kamu miliki untuk mengatasi solusi limbah rumah tangga yang ada di sekitarmu? Ada? Ada. Adakah? Ada. Iya. Jadi untuk itu kita diskusi kelompoknya. Kita terdiri dari 25 orang. Jadi dibagi atas 5 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri atas 5 orang. Nah, nanti solusi yang akan kamu buat itu, ide apa yang akan kamu berikan, tuangkanlah di lembar kerja peserta didik. Sudah? Sudah. Oke. Dilihat apa masalahnya. Nah, ini satu-satu kelompok. Oke. Ini. Nah. Dan semakin besar sumbangsinya terhadap perekonomian nasional. Ini ada bahannya ya. Berikut adalah fakta dan datanya. Ini bahannya ya. Oke. Wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, simak baik-baik ya. Konsep ekonomi kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Adapun karakteristik dari ekonomi kreatif yaitu ada 4. Yang pertama, kreasi intelektual, mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangannya tidak terbatas pada bidang usaha. Dan yang terakhir yaitu konsep yang dibangun bersifat relatif.
Ada apa saja sih sektor ekonomi kreatif itu? Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Sektor pertama yang akan kita bahas yaitu tentang periklanan. Coba kalian perhatikan, sekarang banyak sekali iklan dengan konsep kreatif. Nah, kegiatan periklanan kreatif ini sangat memanfaatkan media dalam proses pendistribusiannya. Kegiatan periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Kegiatan ini bisa meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Periklanan ini bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. Sektor ekonomi kreatif selanjutnya adalah arsitektur. Ekonomi kreatif dan arsitektur berkaitan dari segi desain. Desain interior sudah mulai berkembang pesat loh. Tidak hanya untuk desain di rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Sektor yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Sektor yang keempat yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produk sinematografi, Diskusi, silakan diskusi. Biar jangan apa? Kan ada. Biar jangan dicemari sungainya apa? Tidak membuang sampah ke sungai. Iya. Apa lagi? Apa lagi? Sungai. Iya. Apalagi? Apalagi? Nah, bisa kan didiskusikan kan? Nah, oke. Dampaknya tadi apa kalau di sungai dibuang? Ya, bikinlah dampaknya kalau di sungai banjir air. Jadi ini apa artinya ini? Ini bisa dijadikan apa ini? Iya. Itu solusinya di sini kan? Solusinya di sini apa? Jangan membuang sampah kan gitu kan? Udah bisa ditulis di sini kan? Nah ini yang nomor 4 ini masih sesuai dengan mana? Mana tadi apanya itu? Make-up-nya itu ini baca. Di sini kan ada ya cara penggunaan misalnya botol-botol dijadikan apa kan? Ke sini tuh masuk kan? Nah, oke. Masuklah nomor 13 yaitu kria gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi selain kria pasti ini lupa. Bisa kan itu? Oke, udah kan? Tahu. Berarti udah bisa nanti dijawab ya diskusinya ya. Oke. Nah, ini ada apa di sini? Masalahnya iya, pencemaran lingkungan, dibuang sampah ke sungai. Tulis ke sini.
Nah, setelah itu dampaknya apa? Kalau sudah dibuang sampah ke sungai bagaimana dampaknya? Menimbulkan penyakit, Iya, yang penyakit apalagi? pencemaran air, Iya, apalagi? pencemaran tanah, Apalagi kalau datang hujan apa lagi tuh? Banjir. Iya, masukkan ke sini. Udah. Kemudian solusinya kita lihat di sini. Kalau ini apa dampaknya ini? Ini semua ini. Dampaknya ini masukkan ke sini. Apa tadi masalahnya di sini? Sampah organik ya kan di sini kan dikumpuli semua kan. Jadi menimbulkan apa ini? Bau kan kalau dikumpul-kumpulin kan? Iya, oke. Kemudian dampaknya apa ini kalau bau? Datang lalat, datang penyakit kan? Oke. Sinilah bikin ya. Kemudian yang berikutnya solusinya apa untuk ini? Bisa jadi apa nih sekarang? Kalau kita pupuk organik, boleh jadi cair, boleh jadi padat kan? Jadi kompos. Gunanya untuk apa kompos itu? Menyuburkan tanaman kan? Nah, kemudian sampah-sampah yang ada di sini, sampah botol misalnya, jadi apa dibikin? Kursi, bisa jadi kursi, dibuat jadi ini, apalagi bisa jadi tempat olive, bunga kan? Nah, ya, komposnya tadi dari sampah organik itu sampah ke sungai masalahnya kan, membuang sampah ke sungai, iya kan? Iya, jadi masalahnya membuang sampah ke sungai sehingga menumpuk, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya ini apa sekarang? Sampah rumah tangga dibuang dan ditumpuk kan, itu masalah yang kedua kan, 1, 2 dibuatlah di sini ya. Kemudian apa dampaknya? Dampak ini apa? Kalau datang hujan apa nih dia tidak kering? Selain banjir apa lagi? Silakan maju kelompok 4 ke depan. Masalah apa yang ada di dalam gambar? 1. Pencemaran limbah akibat banyak sampah. 2. Apa dampak masalah tersebut bagi masyarakat? Dampak masalah: banyak sampah masyarakat menumpuk atau dibuang sembarangan oleh masyarakat mengakibatkan pencemaran udara, tanah, air, dan terjadi beberapa bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Limbah tersebut menjadi sebuah kerajinan. Contohnya, botol plastik menjadi kursi, sofa, bunga. Limbah organik diolah menjadi pupuk atau kompos dan digunakan untuk menyuburkan tanaman atau tanah. 2. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar. 3. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 4. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Hal ini sesuai dengan ekonomi, termasuk sektor kria adalah seluruh kerajinan yang menggunakan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil sebagai bahan dasar. Oke, silakan berikan aplaus kepada kelompok. Ya, silakan kelompok yang tadi ingin bertanya siapa? Kelompok? Ya, silakan kelompok 3. Dengarkan ya. Saya dari kelompok 3 yang ingin bertanya, apa solusi kelompok 1 tentang masalah limbah? Solusi pencemaran masalah limbah adalah mengelola limbah-limbah tersebut menjadi sebuah kerajinan. Contohnya, botol plastik menjadi kursi, sofa, pot bunga, dan limbah organik diolah menjadi pupuk, kompos, dan digunakan untuk menyuburkan tanaman atau tanah. 2. Melakukan pengelolaan limbah dengan benar. 3. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. 4. Tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Oke, udah? Oke, puas kelompok 3? Berikan aplaus. hasil dari mengucapkan hasil dari diskusi kami. Ya, oke, silakan. Masalah apa yang ada dalam gambar? Pencemaran lingkungan akibat banyaknya sampah masyarakat yang menumpuk. Gambar 1, pencemaran sungai akibat limbah rumah tangga. Gambar 2, sisa-sisa sampah sayuran dan buah-buahan dari limbah rumah tangga. Apa dampak masalah tersebut bagi masyarakat? Dampak masalah bagi masyarakat adalah 1. Dapat menimbulkan penyakit. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 4. Pencemaran udara. 5. Mengakibatkan bencana banjir. 6. Menyebabkan menipisnya lubang ozon. 7. Terganggunya keseimbangan lingkungan. 8. Berkurangnya kesuburan tanah. Bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut terkait dengan materi
ekonomi kreatif. Gambar 1, kita dapat menggunakan sampah-sampah dengan berbagai kerajinan seperti gantungan kunci dari plastik, kursi dari botol plastik. Gambar 2, sampah-sampah limbah rumah tangga dapat digunakan sebagai pupuk, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Tujuannya dapat digunakan pada tumbuhan. 4, hal ini sesuai dengan sub ekonomi nomor 13, yaitu kriya. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok. Dalam gambar, pencemaran lingkungan terjadi akibat banyaknya sampah masyarakat yang menumpuk. 2. Pembuangan limbah sampah rumah tangga. Apa dampak masalah tersebut bagi masyarakat? Dampaknya adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Bagaimana solusi mengatasi masalah tersebut terkait dengan materi ekonomi kreatif? Solusinya adalah kita dapat mengolah limbah tersebut menjadi pupuk cair dan padat. Tidak membuang sampah sembarangan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang untuk menjadi kerajinan. Hal ini sesuai dengan sub ekonomi kriya. Gambar 1, kerajinan yang menggunakan kayu, contohnya bunga, lemari, dan kursi. Gambar 2, diubah menjadi kompos. Oke, berikan aplaus. Samuel. Dampaknya adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan mengakibatkan bencana alam seperti banjir. Iya. Dampaknya pencemaran air, udara, tanah, kemudian banjir, menimbulkan penyakit. Ya? Oke. Berikan sekali lagi aplaus untuk kita sendiri. Musik kejenuhan kita, maka kita berdiri semuanya. Yang ganteng-ganteng di depan. Oh, itu. Yang jangan ambil posisinya. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, wah maju depan. Kita semua menggerakkan otot-otot tubuh ya. Ya? Oke. Bisa kan? Oke. Kita bergerak semuanya, kecuali apa? Iya. Karena jangan ngantuk kan? Ini jam terakhir ini. Sambil senyum.
metode yang Ibu gunakan hari ini? Siapa dulu yang bisa menjawab? Bagaimana? Bagus tidak ini kita gunakan? Bagus. Ya bagus, tapi membutuhkan tenaga dan waktu kan? Kebetulan karena ruangan kita itu tidak ada aksi listrik, jadi kita butuh persiapan yang matang memang. Ya ini adalah menambah motivasi. Sudah 2 kali kita ya? Yang itu pertama, yang ini yang kedua. Bagaimana dari yang pertama hingga saat ini kamu lihat? Ada peningkatan enggak? Ada. Itu apa? Iya, apa sepertinya semangat kan? Iya. Apa kan? Tidak membosankan, cocok ya kan? Materi kita hari ini yang pertama. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep era baru yang mengintegrasikan informasi dan kreativitas dengan pendidikan. Ide pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Oke, ekonomi kreatif adalah konsep di era baru, yaitu mengintegrasikan informasi dan kreativitas. Ya kan? Mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya utama yaitu manusia. Jadi, sia-sia kan? Jadi harus didukung oleh berbagai faktor. Jadi, misalnya gini, karena sistem online sekarang, dengan kreativitas atau produk yang kita ciptakan tadi, cepat kan? Online kan? Misalnya seperti ini, coba waktu kita hari apa ya? Sabtu ya? Iya. Oh, begitu kan? Ibu posting di apa? Di Facebook tempatnya. Rumah-rumah diposting cepat ya. Kalau kita menunggu dari misalnya dari sukarelawan nggak bisa, jadi harus cepat diposting, kawan-kawan yang sekitar juga melihat ya kan? Nah itu akibatnya bagaimana? Akibat gempa itu dari mana kami tahu langit di gerejanya rusak sama sekolah kita retak-retak? Ya dari media sosial banyak yang mengirim, contohnya Bapak Ibu guru yang ada tinggal di sini. Ya kan? Begitu juga dengan produk kita, harus ada yang mendukung dan kita juga harus punya niat untuk berusaha kreatif. Yang berikutnya adalah contohnya itu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, proyek atau kerajinan, desain. Misalnya ada kami yang jadi penjahit, dibikin desain pakaian yang bagus ya kan. Kemudian arsitek dilihat dulu bagaimana ruangan kita agar lebih bagus lagi kan gitu kan. Oke, itu kesimpulannya. Dan kamu nantinya jika kamu akan menjadi seorang apa? Pengusaha. Seorang pengusaha maka akan berusaha apa? Menciptakan produk yang kreatif dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang menganggur. Itu ya. Yang berikutnya adalah ini, manfaat daripada ekonomi kreatif yang pertama membuka atau menciptakan lapangan kerja. Yang berikutnya membuat masyarakat iya sama seperti tadi, terbuat tulang ayam ubah jadi apa? Kereta. Ada lagi gambar ular naga. Ya kan? Berarti orang yang kreatif. Jadi nanti kamu juga seperti itu. Bukan harus jadi bikin kereta ya. Kemudian yang berikutnya mengurangi angka pengangguran, yang meningkatkan inovasi di berbagai bidang. Kemudian berikutnya menciptakan persaingan bisnis yang sehat. Jangan kawanmu buka tempat tempel ban, kau buka juga tempat tempel ban di dekatnya. Bukanlah dia buka tempel ban, orang yang menempel ban lagi dulu buka tempat jadi kopi, biar bisa sambil minum dia kan. Saling berhubungan, kreatiflah dalam menciptakan sesuatu, ya kan? Nah itu, oke. Nah ini ibu akan bagikan kertasnya, yaitu angkat yang akan kamu isi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Bagaimana ibu mengajar, metode-metode yang sudah ibu pakai, kamu tuliskan dalam tulis itu ya. Oke. Nah, jawab ya. Akan ibu bagikan. Oke, silakan dikerjakan. Ini 5 orang ya. Tulis namanya ya. Udah langsung di situ. Ya, terserah. Oke, sudah. Kalau bisa nilai 100. Silakan
100 semuanya. Makin nilai 100 semua kan makin bagus. Ya kan, berarti tadi pelajaran ibu diperhatikan. Oke, silakan tulis namanya. Ini berapa? 5. Oke. Silakan. Sambil ibu apa waktumu? Oke. Semoga ada lagi? Mana? Silakan. Kelompok 5. Kelompok 2. Semua sama apa dengan masnya? Masih kelompok tadi. Semuanya. Oke. Ada lagi? Oke. Sudah? Kelompoknya yaitu ini. Ya, ini. Nanti untuk kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ini ruwetnya. Nah, hadiahnya ini ya. Oke, silakan tepuk tangan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan materinya adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Silakan dibaca bukunya, dipelajari di rumah agar kita bisa lebih dari sini lagi untuk diskusinya. Sudah kan? Lagi Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi daripada anak didik kami.